Hikmah itu nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam suatu perintah. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keistimewaan, manfaat-manfaat yang terdapat di dalam perintah Allah itu disebut hikmah. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung nilai kebaikan. Gak mungkin Allah nyuruh sholat kalau tidak baik. Gak mungkin Allah nyuruh kita untuk berpuasa kalau tidak baik. Gak mungkin Allah memerintahkan kita berkurban kalau tidak baik. Dan kebaikan itu bukan untuk Allah. Kebaikan itu bukan untuk kita. Apa jawaban Ismail? Kita ya, nak, tadi malam aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku diperintahkan oleh Allah agar menyembelih kamu. Dan aku yakin. Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang ayah yakin bahwa mimpinya tadi malam benar-benar itu perintah Allah, itu betul-betul ayah yakin, silakan ayah. Saya tidak keberatan, saya tidak akan berontak, saya tidak akan nolak. Ya, enaknya kalau punya anak kayak gini ya Pak ya. Taat pada orang tanya, mau dibeli loh Pak, masih ngocok, silakan ayah. Ya, aku akan patuh, aku akan taat. Kalau itu betul-betul perintah Allah, aku fa'al ma tu'mar, silakan ayah laksanakan apa yang ayah lihat dalam mimpinya itu. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka Allah menggantinya leher Ismail yang digorok berulang-ulang tidak mau patah tadi itu, tiba-tiba diganti oleh Allah dengan sembelihan yang luar biasa. Ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan kibas. Dan dari sinilah asal-muasalnya peristiwa dikenalnya peristiwa ibadah kurban. Ini jauh jutaan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dari Nabi Muhammad itu hanya meneruskan. Ini asal-muasalnya kurban itu. Jadi dari peristiwa ini dapat kita petik, orang kalau sudah memang pasrahnya kepada Allah, ya, ikhlasnya kepada Allah, tunduk dan patuhnya kepada Allah, nggak ada yang, contohnya di dua manusia nih, wes nggak mikir. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, qala nabiyuna, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa padainahu bidzibhin azim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan para jamaah salat maghrib maupun salat isya Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani kita. Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Semoga segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dimampukan untuk selalu bersyukur kepadanya. Orang-orang yang senantiasa mensyukuri karunia dan nikmat Allah termasuk orang-orang yang akan beruntung, baik ketika hidup di dunia ini nanti sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pada malam hari ini kita masih melanjutkan akan tentang persoalan-persoalan yang menjelaskan tentang seputar ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban telah kita jelaskan, tujuan berkorban telah kita jelaskan, syarat-syarat dan rukun ibadah kurban telah kita jelaskan, ya. Hewan-hewan yang boleh dikurban, yang tidak boleh dikurban sudah kita jelaskan. Kemudian tata cara pelaksanaan ibadah kurban sudah dijelaskan. Insya Allah malam hari ini kita akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat ibadah kurban. Itu. Sekarang jadi temanya hikmah dan manfaat ibadah kurban. Nah, ini masih ada minggu yang lalu ya. Hikmah dan manfaat ibadah kurban. Hikmah dan manfaat ibadah kurban. Nah, ini insyaallah. Tentu kita nanti akan menjelaskan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sepanjang hayat berkurban, Pak, setiap tahun. Nggak pernah tidak berkurban Rasul. Ya. Maka beliau bersabda di dalam hadisnya, ya, berkurban itu kata Rasul wajib untukku. Untuk diri Rasul itu wajib. Tapi kusunatkan untuk umatku. Jadi kepada pribadi Rasulullah SAW berkorban itu hukumnya wajib, tetapi untuk umatnya hanya mengatakan sebatas sunnah. Tapi sunnahnya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang sangat penting, sunnah yang sangat urgen. Saking pentingnya Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan sepanjang hayatnya. Karena itu langsung perintah dari Allah. Nah, adapun untuk kita umatnya ini, ulama dalam penjelasan ini membedakan, ada dua pendapat. Sebagian ulama juga mengatakan berkorban itu wajib, ya, didasarkan kepada surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh sebab itu, karena Allah memberikan karunia dan rezekinya banyak kita sekalian, sebagai bukti rasa syukurmu kepada Allah, hendaklah engkau sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah menyembelih hewan kurban. Nah, ini perintah. Ya. Ada kaidah mengatakan semua perintah yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Sholatlah, berkorbanlah, itu perintah. Maka sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi wajibnya itu bagi orang yang mampu. Sama dengan haji, sama dengan zakat. Zakat, haji, umroh itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya enggak. Masa kita sampai ngutang, jual rumah, jual kebun untuk nanya, kan enggak juga begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan kewajiban atau tanggung jawab kepada hamba-hambanya, kepada kita manusia aja, illa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik kemampuan fisik kalau ibadah fisik maupun kemampuan harta kalau yang terkait dengan ibadah harta. Karena ibadah itu jamaah sekalian dibagi menjadi dua. Ada ibadah jasadiyah namanya, ibadah fisik. Contohnya ibadah fisik itu koyok sholat, berpuasa, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, apalagi ya, membantu dengan ibadah-ibadah sosial, kita menolong sesama baik dengan tenaga dan fisik, itu namanya ibadah fisik. Ibadah yang lain itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu artinya ibadah yang
yang apa, ibadah harta. Ibadah harta itu contohnya sodako, berimpak, bayar zakat, berkurban, ini termasuk. Paling bagus kalau kita berlebihan, misalnya rumah kita di Surabaya ini ada 2 sampai 3 sampai 5. Ya diambil 1 untuk dijadikan wakaf untuk kepentingan agama. Nah, orang yang seperti inilah yang memiliki harta yang sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya punya harta diwakafkan, atau tidak usah mewakafkan, tapi ketika orang bangun masjid, bangun pesantren, bangun yayasan-yayasan Islam, kita ikut andil, beli semennya, itu namanya ibadah jariah, amal sodako jariah. Nah, amal-amal yang seperti itu yang merupakan harta yang sebenarnya buat kita. Kalau harta yang kita makan lama-lama habis, yang kita pakai lama-lama hancur. Apa yang nggak hancur ya? Baju hancur, celana hancur, kopiah hancur, mobil hancur, rumah hancur, malam hancur. Nah, jadi harta itu kata Nabi ada 3. Apa yang kamu makan lalu habis. Nah, itu hartamu itu. Apa yang kamu pakai lalu hancur. Harta yang 3 ini hakikat sebenarnya. Apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu kurbankan, apa yang kamu wakafkan, itulah harta yang sebenarnya. Tidak akan dicuri maling, tidak akan kobong, kena api, tidak akan kena gempa bumi. Begitu kita sedekah misalnya 100.000, kita berkorban dengan beli ikut andil sapi urunan, wah itu udah kekal pahalanya, nggak ada yang otak-atik, nggak ada otak-atik. Oleh karena itu kewajiban berkorban ini, karena ini ibadah tahunan dan ibadah yang terkait dengan harta, maka Nabi itu mengatakan wajib bagiku, sunnah bagi umatku. Kenapa kok Nabi ngomong gitu? Tahu tidak semua umatnya itu mampu. Seperti itu. Beda kalau sholat. Sholat ini ibadah fisik, baca Quran ibadah fisik, semua pasti mampu. Jemaah sekalian. Nah, pada kesempatan ini akan kita jelaskan tentang hikmah. Hikmah itu kalau dijelaskan sama hikmah itu nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam suatu perintah. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keistimewaan, manfaat-manfaat yang terdapat di dalam perintah Allah itu disebut hikmah. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung nilai kebaikan. Gak mungkin Allah nyuruh sholat kalau tidak baik. Gak mungkin Allah nyuruh kita untuk berpuasa kalau tidak baik. Gak mungkin Allah memerintahkan kita berkorban kalau tidak baik. Dan kebaikan itu bukan untuk Allah. Kebaikan itu bukan untuk kita. Untuk kita sendiri. Umpamanya saya ngomong kepada Pak Win berkorban. Apa pahalanya lari ke saya? Apa pahalanya kebaikan? Enggak. Kepada dirinya sendiri. Pak Win sholat. Pak Win baca Quran. Apa itu? Enggak. Kita aja. Jadi apa istilahnya ya? Kalau kita bersedekah, kita berimpak, kita bayar zakat, kita berkorban, itu walaupun harta yang kita miliki sepertinya diberikan kepada orang lain, ya orang lain yang menerima, diberikan misalnya nanti daging kurban dibagikannya, itu hakikatnya. Tapi sebetulnya itu keuntungan yang sangat besar kembali kepada diri kita. Jadi jangan kita mengatakan kalau kita berikan kepada orang lain sedekah-sedekah kita itu untuk menyenangkan. Itu ya memang iya. Tapi ketika kita mampu, ketika kita punya, kemudian harta itu sudah dinikmati sendiri, nggak mau berbagi dengan orang lain, itu malah mencelakakan dirinya sendiri. Nah itu loh Pak yang harus kita pahami. Mencelakakan dirinya sendiri. Karena nanti di hadapan Allah itu seluruh apa yang Allah berikan kepada kita termasuk karunia berupa harta semuanya dimintai pertanggungjawab. Dulu saya kasih sampean harta yang banyak di dunia ini, aku yang ngatur itu. Bayar zakat enggak? Nah, kalau enggak bayar zakat, apa kata Al-Quran di surat At-Taubah ayat 34? Nanti hartanya, emasnya, peraknya, duitnya
akan dijadikan setrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan disetrika mukanya, punggungnya sekujur tubuh disetrika dengan harta-harta yang ia simpan itu karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Tidak berzakat, tidak mau sedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berkurban, hartanya dinikmati hanya untuk dirinya. Belum tentu juga dinikmati. Kalau ditaruh di bank ini. Besok pagi mati, minggu depan mati, bulan ini mati, hartanya banyak, nggak menikmati dia kalau ditaruh di bank. Paling menjadi fitnah. Apa fitnahnya? Antara anaknya, kakak dan adik paman rebutan harta warisan. Itu yang banyak terjadi, Pak. Makanya jangan sampai kita ini memiliki harta hanya meninggalkan fitnah kepada anak-anak dahulu waris kita. Maka yang terbaik itu dia. Harta yang sebenarnya itu adalah apa yang kita titipkan di hadapan Allah. Harta yang kita titip di hadapan Allah itu contohnya sodako, sedekah, infak, amal jariah, mewakafkan tanah dan sebagainya itu. Itu harta kita yang seperti itu. Tidak ada yang otak-atik, Pak. Nggak ada dicuri maling, nggak ada dibobol, nggak ada WC, itu udah aman. Ya, seperti itu. Tapi kalau ditaruh di bank belum aman, dibelikan tanah belum aman. Kadang-kadang kita tanahnya diserobot. Baik. Hikmah yang pertama tentang ibadah kurban ini adalah dalam rangka menteladani dan mencontoh manusia yang paling baik yang pernah Allah utus di dunia ini, bahkan menjadi moyangnya, ya, leluhurnya para nabi dan rasul. Jadi keturunannya itu jadi nabi sampai jadi nabi semua. Siapa mereka itu? Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, Pak, nenek moyangnya asal usulnya semua nabi. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Adam itu kan istilahnya manusia terdahulu. Ya, tapi belum sempurnanya ajaran Allah itu dimulai pada Nabi Ibrahim. Islam itu mulai dikenal sejak Nabi Ibrahim. Populer. Dulu sudah ada Nabi Adam itu, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, tapi populer Islam itu mulai dikenal ke langit itu adalah zamannya Nabiullah Ibrahim. Ya. Manusia yang seluruh keturunannya jadi baik. Keturunannya Nabi Ibrahim itu kan dua anaknya Nabi. Pertama dari jalur istrinya Siapa istrinya Nabi Ibrahim yang pertama itu? Sahroya. Ya. Itu melahirkan Nabiullah Ismail alaihi salam. Siti Hajar ya. Siti Hajar itu lahirlah Nabiullah Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu turun menurun sampai kepada yang terakhir Nabi Muhammad. Nah gitu ceritanya. Ada dari istri keduanya Nabi Ibrahim lahir namanya Nabi Ishak. Ishak inilah yang melahirkan keturunan sampai yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani itu dari turunan Ishak itu. Yakub, Ibrahim, terus turun temurun ya. Jadi sebetulnya Yahudi, Kristen, Islam itu satu asal usul. Keturunan Nabi Ibrahim semua. Nah, ini sejarahnya, ini kita tahu diceritakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu kepribadian yang barangkali nggak pernah manusia akan ada di dunia ini, itulah adalah Nabiullah Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail. Saking ikhlasnya, saking taatnya, saking patuhnya, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak semata wayang satu-satunya waktu itu putranya Nabiullah Ismail, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk dibelai. Berat gak ini ya? Dibelai. Diperintahkan oleh Allah untuk dibeleh. Ya dibeleh kalau kita nyembelih kambing sama sapi itu ya. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat mulai ayat 100. Allah berfirman begini. Firman-Nya gini. Ya Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Jadi Nabi Ibrahim itu di malam hari mendapat mimpi
Mimpi yang benar bukan kalau kita itu mimpinya kayak mimpinya setan. Nabiullah itu mimpi yang benar, mimpi yang sangat meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa ini bukan mimpi sembarangan. Ini benar-benar mimpi dari Allah. Sebab petunjuk Allah itu Pak datang, hidayah Allah itu datang kepada kita, kepada manusia kadang-kadang melalui mimpi. Mimpi itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang mimpinya karena setan. Itulah sebabnya kalau kita sebelum tidur diperintahkan oleh Rasulullah suruh berwudu. Jadi kalau kita tidur itu Pak, berwudu seperti wudunya orang salah, kita tidur, kemudian nanti kita bermimpi, insya Allah mimpi yang kita mimpikan itu kebanyakan banyak datangnya dari Allah. Tapi kalau kita tidur tanpa berwudu, kebanyakan mimpinya datangnya dari setan. Nah, Nabiullah Ibrahim ini suatu ketika bermimpi. Dalam mimpinya itu diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, aku perintahkan kamu untuk menyembelih anak satu-satunya yaitu nama Ismail. Ini diabadikan tadi ayatnya. Inni arafil manami ya bunayya, wahai kekasihku, kira-kira anakku yang paling aku cintai. Nah, tadi malam aku diperintah oleh Allah, aku melihat dalam mimpiku. Bukan mimpi sembarangan, mimpinya Nabi. Aku melihat dalam mimpiku, nak. Anni azbahuka, aku diperintah oleh Allah untuk nyembelih kamu. Kira-kira kalau misalnya kita ini ya, misalnya Pak Iman sama Pak Hadi punya anak sudah remaja itu, terus ngomong kayak gitu, nah tadi malam aku diperintah Allah untuk nyembelih kamu. Apa kira-kira yang terjadi dengan anak kita? Kira-kira gimana jawabannya? Bukan no, enggak. Iki paling anak-anaknya sudah remaja, Ismail sudah menginjak remaja. Bapakku ini kerasukan setan ini, gila bapakku. Mana ada anak nyembeli, ayah mau nyembeli anaknya. Atau kemungkinan kalau Ismail karena menganggap umpamanya artai karena ada kita ini menganggap orang tuanya nggak beres tuh gitu, mungkin pakai langkah 1000 Pak, ngelayu. Nggak beres bau nih, masa aku mau dibelek? Anaknya satu-satunya, nggak ada duanya. Karena waktu itu Ishak belum lahir ya, Ishak belum lahir, masih ini istri pertamanya nih ya, Ismail ini. Apa jawaban Ismail? Kita ya, nah tadi malam aku bermimpi, dalam mimpiku itu aku diperintahkan oleh Allah agar menyembelih kamu, dan aku yakin. Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang ayah yakin bahwa mimpinya tadi malam benar-benar itu perintah Allah, itu betul-betul ayah yakin, silakan ayah. Saya tidak keberatan, saya tidak akan berontak, saya tidak akan nolak ya. Enaknya kalau punya anak kayak gini ya Pak ya. Taat pada orang tanya, mau dibeli loh Pak? Masih ngocok, silakan ayah. Ya. Aku akan patuh, aku akan taat. Kalau itu betul-betul perintah Allah, aku fa'al ma tu'mar. Silakan ayah laksanakan apa yang ayah lihat dalam mimpinya itu. Kira-kira menginjak remaja. Falamma balaga sa'y itu ya, ketika Ismail itu sudah mulai sanggup berupaya, sanggup bekerja. Ya remaja Pak. Remaja itu ya usia kelas 6, kelas 1, kelas 2 itu remaja. Jadi bukan anak kecil beneran, sudah bisa membantu ayahnya ini Ismail. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa ini mimpinya betul-betul dilaksanakan Pak? Ismail anak yang patuh, taat. Taat sudah. Ayo ya silakan. Silakan ayah sediakan pisaunya yang tajam. Ya, pisaunya yang mau diasah sudah tajam Pak. Ya, silakan ayah. Ya. Cuman ada permohonan saya kepada ayah. Sebelum saya dibeli ya, tolong baju saya dibuka ya. Dibuka baju saya, aku jangan dibeli dalam keadaan baju. Takut nanti ayah, kalau ayah nyembelih aku, nanti darahnya itu mercik ke bajuku, lalu suatu saat dilihat oleh mamaku, nanti mamaku akan sengsara dan dia, tolong dibuka bajuku ayah. Lalu permohonannya Ismail sebelum dibeli ini ya. Ayah, kalau bisa tangan dan kakiku diikat ya. Takut aku nanti nggak tahan kesakitan, aku beronta-onta itu nanti darahnya akan kemana-mana dan akan mengenai ayah. Diikat aku ya, cari Ismail sebelum dibeli. Tolong ayah
teman-teman sebayaku, teman-teman yang selama ini sering main denganku, nanti jangan biarkan datang ke rumah ya, iya ya, itu. Nanti takut mamaku ingat aku. Masalah, sedih apa rasanya kalau melihat kayak gini? Sedih. Tapi Nabi Ibrahim kan ini perintah Allah ini. Perintah Allah ini, nggak mau melanggar. Ini perintah Allah. Nabi Ismail pun yakin ini perintah Allah nih. Kalau diperintahkan oleh Allah itu pasti beruntung. Nggak mungkin Allah perintahkan kok mau merugikan. Dilaksanakan. Nah, lanjut ayatnya tadi ini. Surat As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya. Kata Allah, ketika Ibrahim, Nabiullah Ibrahim bersama anaknya, siapa anaknya? Ismail. Sudah siap, sudah pasrah, sudah rela, sudah ikhlas, sudah sabar, sudah usya. Sakit gelajah sudah sabar. Ya. Watallahu, maka dibaringkanlah Ibrahim. Siapa yang membaringkan? Siapa yang membaringkan? Maka dibaringkanlah Ismail. Siapa yang membaringkan? Ya ayahnya. Ya nak, tidur di sini nak, kamu menghadap ke Baitullah ya dengan pelipihnya. Lil jabin pelipihnya ya. Ya. Sudah siap, sudah bajunya udah dibuka semua, dibaringkan. Seperti kalau kita menyembelih sapi dan kemudian dibaringkan. Sudah tenang Ismail ini ya. Ya. Sebelum pisau sampai ke lehernya, tajamnya pisaunya itu luar biasa. Luar biasa. Kalau tak patah semua itu ya. Memang sudah dipersiapkan. Karena jangan sampai nanti pisaunya tumpul nyembelih lehernya Ismail, nanti kan seandainya nggak patah-patah kan sama dengan menyiksa. Luar biasa ini ya. Setelah itu semuanya sudah pasrah, ikhlas, rela, sudah nggak ada kini betul-betul yakin bahwa ini perintah Allah, betul-betul ingin membuktikan betapa besarnya keimanan dua manusia pilihan Allah ini, Ibrahim dan Ismail. Ditidurkan sebelum pisau sebelum mengatakan gerek gini, beberapa kali digerek gini tidak mau terputus Pak lehernya Ismail. Bunyi. Seperti kalau kita gesek karet itu loh, karet biasa digini pisaunya bunyi ya. Tidak mau terputus lehernya Ismail. Pisaunya diangkat dan diberat. Pisau apa kok dia? Kamu bisa memotong pohon, memotong ini kok lehernya Ismail kok nggak bisa kok gini-gini. Nggak mau terpatah lehernya Ismail. Lalu Ibrahim tadi sudah berdoa lagi berikutnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Setelah lehernya Ismail digosok beberapa kali dengan pisau yang sangat tajam itu nggak mau terpatah ya. Tiba-tiba ada suara. Ada suara. Ya, itu bukan suaranya manusia, mungkin suaranya malaikat ya. Wa nadainahu, dan kami panggil. Enggak panggil Allah langsung itu karena Allah itu punya perantara untuk manusia, namanya malaikat. Malaikat Jibril itu utusan Allah kalau membawa wahyu kepada nabi-nabi. Ada ini. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya ini maksudnya Allah. Allah memanggil ayya Ibrahim. Wahai kekasihku Ibrahim. Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau betul-betul sudah pasrah, sudah ikhlas. Kamu betul-betul sudah membuktikan imanmu kepadaku dengan melaksanakan perintahku memotong anakmu. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Karena kamu betul-betul sudah ikhlas, anakmu sudah pasrah, semuanya karena Allah, nggak ada yang kamu pikirkan. Maka kata Allah, aku akan membalas keikhlasanmu, kesabaranmu, ya, ketulusanmu, dan keimananmu dengan rela mengorbankan anakmu dengan berbagai macam kebaikan. Kata Allah. Ini melalui firman Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu sesungguhnya perbuatanmu adalah perbuatan yang sangat baik, sangat mulia, sangat agung demi keikhlasan dan kepasrahanmu. Dan orang-orang yang ikhlas dan pasrah, taat dan patuh kepada perintahku, pasti kata Allah kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari itu semua. Ya. Gorok lagi, digorok sambil digorok. Tiba-tiba setelah Ibrahim merasa putus lehernya Ismail nggak ada di tempat itu, nggak ada, hilang Ismail. Ya. Yang muncul kok kambing besar
Ya, bisibhin azimiyat ya. Ya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya peristiwa ini dalam proses penyembelihan lehernya Ismail oleh ayahnya sendiri yang dilakukan beberapa kali tadi sampai pisau itu nggak mau memotong misalnya ya. Itu memang kata Allah memang sebetulnya hanya merupakan ujian buat kamu wahai Nabiullah Ibrahim, buat kamu anakmu dan juga umat-umat yang datang kemudian termasuk zaman kita ini. Itu menjadi pelajaran yang baik bahwa kalau Allah menghendaki itu tidak ada yang sulit. Jadi wa fadainahu bidzibhin azim, maka Allah menggantinya leher Ismail yang digorok berulang-ulang tidak mau patah tadi itu tiba-tiba diganti oleh Allah dengan sembelihan yang luar biasa. Ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan kibas. Dan dari sinilah asal muasalnya peristiwa dikenalnya peristiwa ibadah kurban. Ini jauh jutaan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dari Nabi Muhammad itu hanya meneruskan. Ini asal muasalnya kurban itu. Jadi dari peristiwa ini dapat kita petik, orang kalau sudah memang pasrahnya kepada Allah, ya, ikhlasnya kepada Allah, tunduk dan patuhnya kepada Allah, nggak ada yang, contohnya di dua manusia nih, wes nggak mikir, gimana? Iya. Ya betul. Ya, Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Orang yang dikasih Allah karena dia imannya cukup tangguh. Karena mulai dari Nabi Adam sampai nanti zaman terakhir, saya rasa nggak ada manusia itu yang anak-anak satu-satunya dicari dipelihara mau lihat gini. Tapi inilah perbandingannya. Orang yang cintanya kepada Allah, patuhnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, apapun, walaupun anak, walaupun nyawa, dilakukan. Bandingkan dengan kita cuma suruh membeli seekor kambing. Nanti pada hari raya Idul Adha, harga kambing sekarang kira-kira berapa Pak Iman? Yang bisa dibeli itu umurnya, kambing yang boleh disembelih itu Pak Sis itu umur 1 tahun lebih. Ya, sampai umur 2 tahun. Kira-kira berapa harganya di pasar kambing itu? Berapa Pak Haji? Bervariatif ya, tergantung besar kecilnya kambing biasanya. Tapi sekarang itu, iya, kalau yang 3 juta itu cilik Pak, kecil. Kita disuruh nyembelih kambing yang harganya juga nggak seberapa, terutama bagi orang mampu, nggak ngelakoni. Nabiullah Ibrahim anak satu-satunya, kasih sayang diminta-minta, dan itu umurnya Nabi Ibrahim baru dikasih anak itu umur 80 tahun. Setelah remaja tiba-tiba disuruh beli. Dilakukan. Saking tingginya, saking besarnya, saking keimanan, kepatuhan Nabi Ibrahim. Kita kadang-kadang punya uang, diajak untuk berkorban, pura-pura nggak punya. Ada tak Pak Haji orang kayak gitu ya? Pak Iman, ada Pak Iman? Orang punya duit pada hari kalau sudah punya, duitnya banyak di tabungan, diajak berkorban, alasannya macam-macam. Bandingkan dengan jauh sekali kita. Nabiullah Ibrahim anak, nyawa. Dilakukan. Kita cuma disuruh nyembelih binatang seharga 3 juta lah paling tidak sekarang. Ya, kalau dengan uang operasionalnya sebagainya, sekarang ada yang 4 juta, ada yang 3,5, ada yang 3.700 per hari. Kalau kita di sini berapa? 3,5 ya kemarin ya kayaknya ya. Itu. Sampai bandingkan kalau beli kambing yang seharga itu setelah dikeluarkan ususnya itu Pak, dagingnya paling nggak ada 10 kilo daging kambing itu. Padahal harganya kadang-kadang mahal daripada patungan 3,5 itu. Kalau sapi Pak kita beli itu dengan kita urunan 7 orang, dagingnya luar biasa. Mungkin hampir 100 kg itu kalau ditimbang dengan ini. Banyak orang yang bisa menikmati. Jadi pelajaran yang bisa kata, kalau seorang Nabiullah Ibrahim gitu yang anaknya satu-satunya dicintai, nggak ada duanya, diperintahkan dilakoni, kok kita itu juga diperintahkan berbuat nggak ngelakoni? Waduh, jauh sekali ya perbandingan iman dan takwa kita katanya. Jauh. Sampai jangan mengatakan itu kan Nabi. Ya memang kan Nabi itu kan untuk dicontoh.
25 nabi dan rasul itu dicontoh. Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini adalah upaya Allah agar kita mampu mencontoh, menteladani, meniru keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meniru ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, meniru keikhlasan Nabi Ibrahimnya. Memang taat itu memang berat, Pak. Pak Iman, apa penyakitnya orang yang berharta? Penyakitnya orang yang berharta apa? Apa Pak Adi? Medit. Dua itu. Eman, nek cara Jawa eman. Ada dua ini, ada iman, ada eman. Nabi Ibrahim itu iman yang bicara, maka nggak ada yang berat. Tapi kalau emannya yang bicara, walaupun punya duit misalnya 10 juta, punya duit 10 juta hari keluarga, itu sudah bisa berkorban. Tapi emannya muncul, meditnya muncul, nggak bisa, banyak alasan. Kata Allah, awas kono, yang saya ngasih kamu rezeki loh yo. Walaupun kamu yang bekerja, tapi yang ngatur rezeki, kamu nggak berkorban, saya perintahkan, awas loh yo. Ya. Itu sebetulnya diancam. Maka Nabi tegas Pak Iman, kata Nabi, mangkana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqribanna musallana, kata Nabi. Siapa orang punya uang mampu membeli seekor kambing atau urunan sapi untuk 7 orang di hari raya Idul Kurban, besok itu tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya, tapi tidak juga dia mau melaksanakan perintah Allah berupa kurban, padahal punya duit, kata Nabi, fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat ibadahku. Tempat ibadahnya Nabi itu apa? Tempat ibadahnya Nabi apa? Masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jangan sekali-kali mendekat tempat ibadahku. Termasuk ini semuanya ini warisan tempat ibadah Nabi. Seolah-olah kesannya hadis itu, percuma kamu naik haji, berangkat umroh saben tahun. Percuma kamu datang ke masjid sholat Idul Fitri, Idul Adha, padahal kamu punya harta tapi nggak mau melaksanakan perintah Allah berkurbannya. Itu maknanya gitu ya. Nggak pantas gitu loh, nggak pantas. Ditegas. Nah ini, jadi keteladan Nabi Ibrahim. Makanya semua 25 nabi dan rasul itu, semua nabinya orang Islam, Pak. Jangan dipilih-pilih. Jangan sampai mengatakan nabinya orang Islam itu cuma Nabi Muhammad. Enggak. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nabi kita semua. Digambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, hadis, kita contoh semua. Mana yang mampu? Kalau kita tidak mampu ya jangan. Nabi istrinya berapa Pak Win? Istrinya Nabi berapa Pak Iman? Berapa istrinya Nabi? Yang resmi 4 setelah turun ayat. Sebelumnya enggak. Nabi itu semuanya itu istrinya 9. Tapi Nabi itu bukan menikahi perempuan gitu karena kayak sekarang gila-gila wanita, enggak. Wong istrinya Nabi wis tuwek-tuwek kok. Istri pertamanya aja tuwek Khadijah daripada Nabi. Jadi Nabi itu betul-betul menikah banyak itu karena ingin nolong janda-janda yang ditinggal suaminya dalam peperangan, merita ada anaknya, dinikahi sama Nabi, ingin nolong. Kalau orang sekarang kawin lebih dari 1 itu karena hawa nafsu itu. Jangan ditiru itu, nggak mampu kita, nanti jadi masalah di akhirat. Ya kalau 1 ya cukup 1. Mencari Pak Widodo 1 aja yang nggak entek kok, kepingin nambah lagi piye. Nah gitu ya. Nah, ya Pak ya, Nabi Ibrahim. Ya jadi, nah, yang kedua hikmahnya kurban yang paling menonjol itu yaitu tadi Allah ingin mengikis sifat-sifat manusia itu terkait dengan harta. Itu tadi terjelaskan. Penyakitnya orang berharta, penyakitnya beruang. Ya. Penyakitnya beruang itu apa orang penyakit beruang itu? Ini semua manusia punya sifat bakhil. 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 Bakhil itu biasanya selalu berlawan dengan serakah. Semua orang punya ini, termasuk saya. Semua manusia itu punya sifat bakhil. Bakhil itu nek cara Jawane medit. Cuman ono sing nemen, ono sing sedang, anak yang karena sering berlatih lama-lama meditnya hilang. Maka orang yang loman, yang dermawan itu sudah luar biasa itu orang dermawan. Tapi kalau nggak dilatih dengan bersedekah memberi nggak bisa muncul ya.
Sifat manusia bakhil. Bakhil ini kan terkait dengan harta. Pasti orang kaya, orang yang mampu nih. Kalau orang melarat, apa yang mau dibakhilkan? Orang melarat kok ya. Biasanya penyakit ini, bakhil dan serakah, nenggak misanan paling ya sak duluran nih kebasan ya. Semakin kikir seseorang biasanya semakin bakhil juga, semakin serakah juga. Semakin serakah, semakin bakhil juga. Coba aja lihat kalau pembagian harta warisan. Yang nakal biasanya siapa Pak Roto? Yang suka nakal itu kalau pembagian yang anak yang pertama apa yang belakangan? Pembagian harta warisan Pak. Yang banyak kita jumpa itu anak yang pertama. Karena lebih dewasa duluan, adik-adiknya masih kecil, orang tuanya meninggal. Diakal-akali Pak. Kenapa begitu? Ini loh serakah ini loh. Orang serakah itu mungkin bukan haknya wes ya. Iya. Serakah. Ini manusia yang serakah ini. Hewan itu nggak ada yang serakah. Coba lihat sapi, wes kalau sudah kenyang, ya udah. Kadang-kadang makanannya dibeoli, kambing juga begitu ya. Nggak ada yang serakah itu ya. Ya, nggak ada ya. Iya nggak bahil ya. Cuman ada satu itu binatang itu kalau sudah dikasih itu biasanya dipegang tangan kanannya pakai kiri. Kadang-kadang dibawa pergi. Oh, apa cenenge? Monyet ya. Ya, monyet. Makanya agak mirip kan dengan manusia ya. Mirip itu. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat-sifat monyet dalam diri kita. Apa itu? Serak. Kalau kadung dapat bukan bawa kresek Pak, karung yang dibawa. Serakahnya. Lah ini Allah itu nggak senang. Maka kita diperintahkan untuk berkorban tadi itu supaya sifat kikirnya, sifat serakahnya hilang. Karena sifat-sifat terpuji. Kata Nabi, orang yang kikir dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh sesama manusia, akan didekatkan ke dalam neraka. Orang kikir. Sebaliknya kata Nabi, orang yang loman, yang dermawan, yang suka berbagi, memberi kepada orang lain, dicintai oleh Allah, didekati oleh Allah, disenangi oleh sesama manusia, didekati oleh surga. Tinggal pilih kita. Maka perintah berkurban itu salah satu tujuannya Allah agar manusia yang memiliki sifat-sifat kikir tadi itu bisa terpotong. Makanya tadi kenapa kok kambing yang dibeleh? Ya. Kok bukan bebek, sama-sama binatang ternak. Kenapa kok bukan bebek, bukan ayam, bukan langsung sapi, langsung onta. Tadi Quran itu kambing loh. Nabiullah Ismail diganti oleh Allah itu kambing. Kenapa kok kambing? Kok nggak langsung sapi? Kambing itu Pak, jeleknya kambing itu serakah juga kambing. Kalau ada orang itu disuruh begini deh Pak yang mau makan. Coba perhatikan kambing. Kambing itu nggak punya sopan santun, nggak punya sakarap sendiri. Kalau ditaruh di depan, kita di belakang larinya kemana-mana. Nggak bisa diatur itu kambing. Beda dengan sapi. Kalau bebek itu kadang-kadang teratur ya. Paling wangel di toto itu binatang ternak kambing Pak. Kambing. Nah, diperintahkan oleh Allah gantinya sembelih disembelih dengan kambing itu, menyembelih itu, memotong, berkurban itu berarti sama dengan membuang. Betul. Memotong leher sapi itu kan berarti kita membunuh, membuang, menghilangkan. Nah, kita diperintahkan menyembelih kurban itu supaya sifat mediknya dipotong, sifat serakahnya dipotong, sifat sombongnya dipotong. Karena ini nggak pantas masuk surga kayak gini. Itu hikmah yang paling itu, makanya kita beli kambing itu supaya sifat-sifat kambing, sifat binatang ada pada kita. Terutama sifat monyet itu serakah Pak ya. Karena sudah sampai waktunya, nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah masih satu kali lagi ya. Ini ada kurang lebih 7 ini hikmah kurban. Saya sampaikan malam ini pertama, berkorban itu tujuannya, hikmahnya, faedahnya supaya kita menteladani Nabiullah Ibrahim. Yang kedua tadi apa? Supaya kita dapat menghilangkan, membunuh, ya menjauhkan sifat-sifat manusia yang tercela itu, yaitu sifat kikir dan bakhil. Karena kita dagingnya kan nggak diambil semua. Boleh nggak kita ngambil daging kurban kita? Boleh nggak? Boleh. Aturannya boleh itu sepertiga untuk kita, sepertiga untuk dikorbankan itu. Tapi kalau bisa karena kita sudah sering ya nggak usah, biar merata dia gitu ya. Itu baik hikmahnya. Mau jadi Allah ingin supaya manusia ini memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat dermawan, senang berbagi, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat serakah, sombong dan angkuh itu.
Nggak ada tanya jawab, nanti dilanjutkan ke depan. Ya, Pak. Rasulullah bersabda ke kaumnya, ke umatnya yang meringankan yang ada, yang punya hak apa? Dunia keduniaan. Iya, iya. Jangan mendekati sholatku kalau kamu tidak kurban. Iya, jangan mendekati tempat ibadahku. Ya. Tempat ibadah ya masjid itu. Ya. Itu maksudnya itu saking pentingnya berkorban, artinya itu ya nggak pantas lah orang mampu berkorban kok ngaku-ngaku nggak punya, guys, itu nggak pantas itu loh. Di situ ada kesan nakal gitu loh ya. Nggak mau patuh kepada Allah itu tirganya gitu. Cukup ya Pak ya? Baik, baik, memang sangat menarik kalau kita berbicara tentang hikmah dan rahasia-rahasia yang Allah letakkan. Nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam kurban itu luar biasa. Ini baru saya sampaikan 2, kurang 7 lagi Pak ya, nanti baru selesai. Insya Allah nanti kita selesaikan hari ini ya. Jadi kalau ini yang melandasi kita bahwa berkorban itu ternyata banyak nilai, banyak guna, banyak faedah, banyak manfaatnya, termasuk nanti akan menghantarkan kita menuju ridhonya Allah masuk surga, maka eman sekali kalau kita memang mampu terus tidak dilakukan. Demikian pembahasan tema ini malam hari ini tentang hikmah dan manfaat ibadah kurban dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia maupun nanti untuk di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah mampu memberikan memberikan rezeki kepada kita. Ini waktunya kurang lebih 10 hari lagi nanti agar betul-betul ibadah yang satu ini bisa kita laksanakan. Karena tahun 2006 yang akan datang belum tentu umur kita masih sampai ke sana. Maka kalau kita ada rezeki, marilah berkurbanlah pada tahun ini. Siapa tahu ini merupakan tahun yang terakhir bagi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian bapak-bapak semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.